Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya ibadah kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Segala Benua dan Langit Penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus, sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu, kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakar. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Mazmur 25 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa menaikkan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sungguh dikasihi-Mu sehingga Engkau datang ke dalam dunia ini. Dan Engkau mengasihi kami, mengampuni dosa kami, dan mau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersamaan dengan itu sedang terus menanti-nantikan kedatangan-Mu kembali. Sehingga hidup kami dipenuhi kekuatan dan harapan, keyakinan iman bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus-menerus hidup dalam syukur kepadamu, sambil terus menanti-nantikan dengan penuh kekuatan dan harap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita mengetahui bahwa ada hukum yang berlaku bagi kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Mari bersama-sama kita mengakui dosa kita. Karena kita tahu bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita, kata Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Maka dari itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita menaikkan bersama-sama dengan mengucapkan, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami ampunilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Tetap menghapus dosa.
Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berkenan mengampuni kita, yang diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Kini bersama-sama kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 mulai ayat 21 sampai ayat 40. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, sumber firman dalam kehidupan kami, yang telah memberikan firman-Mu yang sempurna lewat Alkitab. Kami mau merenungkannya. Kiranya Bapa, Engkau menolong kami supaya firman yang akan kami baca dan renungkan ini menjadi kekuatan bagi kami. Engkau memampukan kami untuk terus berjalan dalam terang-Mu dengan penuh kekuatan dan pengharapan. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2
ayat 21 sampai ayat 40. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan ia menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara
saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita berbunyi penantian berharga. Kita berbicara soal penantian. Tuhan memang sudah datang dalam dunia ini dalam bentuk bayi Yesus. Sekali lagi kita sungguh-sungguh meyakini dan mengimani bahwa Ia adalah juru selamat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ada di tempat ini kita beribadah bersama-sama. Tidak ada keraguan tentang Ia menjadi juru selamat itu sehingga kita beribadah bersama-sama. Namun seringkali Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penantian akan kedatangannya kembali, kita seringkali diganggu, kita seringkali digoda, kita seringkali terdistrak oleh berbagai macam keadaan, situasi yang ada di sekitar kita. Pandemi misalnya, berapa banyak di antara kita yang seringkali jadi bertanya-tanya kepada Tuhan, apalagi kalau seandainya orang dekat kita, teman yang kita kenal, orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan begitu akrab. Lalu kemudian karena COVID-19 ini dalam waktu yang kita bilang sangat singkat, lalu Tuhan mengambilnya. Banyak orang jadi bertanya-tanya, menjadi ragu. Kita semua ingin terbebas, selamat dari petaka ini. Tapi kemudian kita jadi bertanya-tanya, jadi Tuhan Engkau di mana? Mengapa saya menghadapi ini? Mengapa saya menerimanya? Atau misalnya tidak hanya soal COVID-19, tapi mungkin di masa pandemi ini berefek pada bahkan hampir seluruh bidang dan lini kehidupan kita. Usaha, siapa yang usaha? Jadi susah. Kalaupun harus bekerja agak merepotkan karena tidak bisa begini, tidak bisa begitu, dan sebagainya. Atau tantangan-tantangan itu berupa berbagai macam persoalan-persoalan pribadikah dalam kehidupan. Lalu kemudian bertanya-tanya, Tuhan, mengapa saya menerima ini? Tuhan, mengapa saya diizinkan oleh-Mu? Dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan bisa menjadi muncul dalam kehidupan kita. Seringkali bahkan pertanyaan-pertanyaan itu melompat-lompat ke sana kemari. Sebentar menguatkan, sebentar melemahkan, sebentar membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita takut, membuat kita ragu, dan sebagainya. Kalau saudara-saudara kita yang Buddha itu mengatakan pikiran-pikiran seperti itu seperti monkey mind. Pikiran yang melompat-lompat dalam kehidupan kita masuk begitu. Wah Tuhan, kenapa saya nggak bisa begitu? Atau kenapa ya, ada apa dengan saya? Apa saya yang bodoh? Apa saya yang tidak cukup cantik? Apa saya yang tidak cukup ganteng? Saya kurang cukup pinter ya? Kenapa saya begini dan begitu terus? Melompat-lompat. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pikiran-pikiran atau monkey mind seperti itu seringkali bukan malah menguatkan kita, tapi membuat kita jadi bimbang, membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi takut karena pikiran itu tidak menetap, loncat-loncat begitu rupa. Dia bahkan seringkali nggak bisa berhenti, terus aja ada. Sebentar pikir ini yang menyusahkan, sebentar pikir itu, semuanya menyusahkan, semuanya bikin sedih, semuanya bikin kecewa. Apalagi pandemi lagi ditambah. Tidak bisa dikontrol seringkali. Muncul begitu saja pikiran-pikiran itu. Dan kita bayangkan Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang jadi nggak bisa tidur gara-gara pikiran itu.
Gara-gara banyak macam-macam pikiran muncul, jadi susah tidur. Dan kan lemahnya adalah pikiran-pikiran itu malah tidak sekali lagi membuat kita jadi kuat, tidak membuat kita jadi sehat. Seringkali justru membuat kita jadi semakin sakit dan lemah. Ada aja yang dipikirin, aduh, belakangannya tuh jadi aduh ya. Nah Bapak Ibu, oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya untuk tidak membiarkan monkey mind seperti itu tetap tinggal di otak dan di kepala kita. Itu biasanya masuk, sekali lagi tidak diizinkan dia masuk tuh yang hinggap begitu saja ya, seperti kupu-kupu mau hinggap di mana kayak dia ya. Ada masuk dalam kepala kita. Tapi hari ini kita mau berkata, mau memutuskan bersama-sama, atau Bapak Ibu saudara-saudara memutuskan untuk diri sendiri bahwa saya nggak akan membiarkan semua itu merusak dan meracuni saya. Karena monkey mind itu membuat saya berpikirnya negatif melulu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dari tokoh Alkitab yang tadi kita baca. Paling sedikit saya melihat ada 3 tokoh Alkitab kan, yaitu Maria dan Yusuf, lalu Simeon dan kemudian Hana. Lihat, Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf kita tahu bahwa mereka adalah sosok orang-orang yang diberikan tugas oleh Tuhan begitu ya, untuk menghadirkan Yesus. Kemarin di Natal mungkin sudah membaca kitab tentang bagaimana Maria lalu kemudian menjadi takut ya, khawatir kan. Aduh, aku belum bersuami katanya kan, waktu diminta oleh malaikat untuk dikatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Waduh, gimana? Saya belum bersuami katanya. Pertanyaan itu kan pertanyaan ketakutan mestinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena dalam budaya Yahudi pada waktu itu, seorang yang belum bersuami lalu hamil, perempuan yang belum bersuami lalu hamil, maka dia adalah seorang pezina. Dan hukumnya layak dilempari batu. Jadi berarti kalau kemudian ia mengatakan bagaimana itu mungkin karena saya belum bersuami, lalu kemudian di bawah firman Tuhan bagian itu ya, dalam kisah kemarin Natal itu, lalu berkata, jadilah padaku karena itu adalah, aku ini adalah hamba Tuhan katanya. Itu kan berarti Maria lagi berpikir gini, ya udah deh, kalau memang itu kehendak Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi satu langkah pertama, kalau Bapak Ibu saudara-saudara dan saya mau tidak membiarkan monkey mind itu merusak kita. Kalau Maria ini kan monkey mind-nya bisa begini loh, waduh bentar lagi saya mati ini di rajam batu, aduh gimana kata orang, gimana nih saya, dan sebagainya ya kan. Itu pikiran-pikiran yang mungkin muncul sehingga dia bilang kalimat yang pertama tadi. Tapi kemudian kalimat yang terakhir adalah sebuah kalimat ketika ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ia menjadi orang yang taat dan membiarkan karya Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Itu langkah pertama kalau dari kisah Alkitab ini, untuk tidak membiarkan monkey mind ini menguasai kita. Kita buang. Mari kita bersama-sama seperti Maria yang berserah pada Tuhan, karena aku inilah hamba Tuhan. Karena dalam titik tertentu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Coba pandemi ini, kita berusaha. Kemarin Pak Barca telepon saya, Bu minta tolong bisa khotbah ya, lalu saya bilang iya, tapi ada syaratnya. Saya bilang bahwa harus jaga protokol. Ini nggak boleh deket-deket gini 1 meter. Cuman laptopnya ada di situ semua ya. Nggak bisa ya 1 meter ya. Saya bilang protokol kesehatan ketat ya, saya bilang gitu. Jadi saya kasih syarat ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu bilang begini, iya kok saudara-saudara kita yang berpulang tuh, mungkin dia sudah melakukan protokol itu. Tapi kan kita nggak tahu nih kayak gini, orang saya tugas kok. Atau misalnya gini,
Ada kasus-kasus kan, dokter gimana coba disalahin, ya kan? Nggak bisa disalahin, orang dia menolong, ya. Mereka kan menolong yang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Sampai pada titik tertentu ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sudah berusaha sebaik-baiknya, lalu kita berserah pada Tuhan. Kita tidak judgement pada diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu adalah keluarga dari seorang yang dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID. Lalu kemudian kita bisa judgement pada diri sendiri. Kenapa saya kemarin nggak begini? Kenapa ada itu? Kenapa begini? Lalu akibatnya apa Bapak Ibu? Itu monkey mind. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita stres sendiri, sedih berkepanjangan, susah berkepanjangan. Padahal di titik tertentu kita diminta untuk berserah pada Tuhan. Kita berjaga, harus berjaga Bapak Ibu di zaman pandemi ini, ya. Tapi di titik tertentu ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak bisa mengendalikannya, maka hal yang hanya bisa kita lakukan adalah seperti Maria. Menyerahkan, dan Yusuf juga ya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau seandainya sampai harus mati, ya udah mau apa? Ya kan, tapi kan kita tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita mau fokus pada bagaimana melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sisanya kita berserah pada Tuhan. Itu yang pertama, fokus dan proses itu kita lakukan dan kita lalui. Dalam proses kita lakukan kehendak Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, pasti ada tujuannya, bahwa Maria dan Yusuf mempersembahkan burung tekukur atau anak merpati katanya. Sebenarnya dalam budaya waktu itu tuh persembahan itu adalah persembahan untuk orang yang gak punya, kaum rendah, kaum miskin gitu ya. Jadi persembahannya cuma burung, harusnya kan bisa domba begitu kan, tapi kan domba mahal. Nah kalau hari itu persembahan Maria dan Yusuf sebagai pentahiran setelah Maria melahirkan, karena setiap kali seorang perempuan habis melahirkan, jadi pendarahan itu dianggap kotor oleh umat Yahudi Bapak Ibu. Jadi setelah melahirkan, setelah pendarahan, maka dia menyucikan diri dengan persembahan itu. Nah persembahannya cuma tekukur atau burung merpati. Jadi Bapak Ibu, dari bagian itu kita melihat apapun kondisi dan keadaan kita, maka ketika kita mau datang kepada Tuhan mentaati segala kehendaknya, Tuhan terima kita nggak Bapak Ibu? Terima kita. Selama itu kita kerjakan, selama itu kita berikan dengan sepenuh hati. Tapi saya nggak mau bilang gini, jadi Bapak Ibu ya, mari kita beri persembahan dengan pemberian yang paling minim aja, nggak apa-apa, Tuhan baik kok, Tuhan terima. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah di sini, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalaupun itu tekukur atau merpati, maka Tuhan tetap terima, Tuhan tetap menerimamu, begitu ya. Jadi ada kehendak dari dalam diri, terus menerus untuk memberi yang terbaik, supaya monkey mind-nya ini nggak merusak kita. Udahlah, yang ini ya orang kan bisa sakit, orang kan memang bisa meninggal juga ya. Tapi saya tetap hendak memberi diri saya yang terbaik di masa ini. Ya, itu yang diperlihatkan oleh Maria dan Yusuf. Lalu lewat Simeon, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Nah, Simeon ini kelihatannya adalah seorang yang biasa rajin dan berdekatan dengan Tuhan. Mengapa? Karena suatu ketika dia didatangi katanya oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus berkata bahwa kamu gak akan pernah meninggal, belum meninggal waktunya kalau belum melihat Roh Kudus, Tuhan, Mesias, Roh Kudus berkata, dia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias, begitu kan? Ya. Jadi ini apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Kita belajar dari Simeon untuk tetap terus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan.
Simeon ini adalah sosok dari orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu yang membuat dia tetap kuat. Katanya penafsir bilang umurnya itu sekitar 100-an, 110 lebih lah, 100, ada yang bilang 113 tepatnya, tapi nggak tahu lah, Alkitab tidak mencatat. Tapi artinya umurnya mestinya lanjut. Karena juga di bagian dari ucapan syukur itu, sekarang Tuhan biarlah, dan seterusnya di ayat 29 bacaan kita, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya udah capek, udahlah ya gitu kan. Nah, dari Simeon ini sekali lagi kita belajar, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ia adalah sosok yang terus-menerus mau berhubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat dia kuat. Kalau Tuhan menjanjikan, Roh Kudus menjanjikan dia akan melihat Mesias, maka itu kekuatannya, itu motivasi dan tujuannya, begitu ya. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, motivasi dan tujuannya apa? Fokusnya adalah apa dalam kehidupan ini? Yang kita yakin dan percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Apakah fokus dari tujuan hidup kita adalah materi? Saya ingin supaya punya mobil Mercy, 2, 3, punya rumah, dan seterusnya gitu. Kebanyakan Bapak Ibu kalau berfokus pada materi itu nggak akan pernah habis dan nggak pernah selesai, ya kan? Ya. Dan ternyata itu juga tidak pernah membuat kita damai, begitu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya itu sudah diberikan kasih karunia untuk diselamatkan, dan sekarang firman Tuhan di masa perayaan Natal, ini masih Natal ya, kita sedang menanti-nantikan, fokus kita adalah kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan penuh harapan Bapak Ibu. Pada saat itu marilah kita seperti Simeon, terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan dalam keadaan apapun, ya. Sampai nanti kita percaya dan yakin, karena itu fokus kita, Tuhan memanggil kita. Entah kapan. Tapi fokus kita adalah Tuhan memanggil kita. Supaya kalau kita mengalami kerugian, kalau kita mengalami apa lagi? Pencurian mungkin ya. Sekali-sekali mungkin kita kecurian. Atau kita dibohongin orang, jangan jadi pembohongnya ya Bapak Ibu, jangan jadi pencurinya, jangan. Tapi ketika hal-hal itu terjadi kepada kita, kita nggak jadi ambruk. Mengapa? Karena itu bukan fokus tujuan kita. Fokus tujuan kita adalah terus-menerus mengisi kehidupan ini berkarya. Pasti banyak hal yang indah dan baik dalam kehidupan kita. Pilih yang tidak merusak, jangan pilih mangki main yang membuat kita hancur, no. Tapi pilihlah pikiran, ingatan, pengalaman yang indah. Lihatlah dan bersyukurlah pada kekuatan dan kemampuan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya percaya Simeon tuh sampai umur segitu baru melihat Tuhan, dan kemudian dia puas selesai. Dia nggak memandang hal-hal yang susah dalam hidupnya itu paling besar, ya. Tetapi yang utamanya adalah berjumpa, melihat Sang Mesias itu. Kita juga begitu Bapak Ibu, ya. Mari kita menjadi orang-orang yang demikian. Fokus kita adalah saya ingin berjumpa dengan Tuhan pada saatnya nanti. Ya, semua kita akan berjumpa dengan Tuhan karena Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Lalu yang ketiga, Hana. Hana ini adalah nabiah. Seorang perempuan yang pernah menikah 7 tahun lamanya, lalu kemudian setelah itu tidak menikah, dan kemudian dia memfokuskan diri untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dia nggak dapat suara seperti Simeon, tapi dia yakin Tuhan itu akan datang menyelamatkan Israel. Lewat apa? Lewat terus-menerus bertekun dalam doa dan firman Tuhan, berpuasa, berdoa. Oh, dia yakin Tuhan akan hadir menjadi pembebas bangsa Israel. Itu Hana. Hana tidak lagi memikirkan untuk bagaimana saya bisa menikah lagi.
begitu. Jadi ia menjadi seorang janda sekian lamanya. Janda di masa itu Bapak Ibu adalah seorang yang sangat lemah, yang tidak berdaya, ya kan? Kalau firman Tuhan bagian lain, siapa yang harusnya diperhatikan oleh kita? Janda dan yatim piatu, begitu kan ya. Jadi artinya apa? Perempuan yang tidak punya suami itu adalah golongan yang lemah, golongan yang tidak berdaya, begitu ya. Nah, maka kita juga bisa belajar dari sini. Siapakah di antara kita, mungkin kita bukan perempuan ya bapak-bapak ini ya, tapi siapa di antara bapak-bapak yang sekali-sekali terlintaslah bahwa saya tidak berdaya, bahwa saya lemah, bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Anak-anak muda juga sering gitu ya, kelemahannya apa sih orang-orang muda? Begitu ngaca, kenapa ya gue kok nggak ganteng kayak dia gitu, atau cantik kayak dia ya, sehingga cewek atau cowok yang gue incer mau gitu sama gue ya. Lalu terus lihat kekurangan, kenapa gue nggak sepinter dia, kenapa begitu kan? Itu kalau orang-orang muda ya. Ibu-ibu kelemahannya, aduh capek begini terus, ini saya harganya tuh berapa sih, kok cuma begitu ya, terus lemah ya. Jadi susah Bapak Ibu, semua kita kalau kita melihat kekurangan, maka kita akan menemukan bahwa kita ini tidak berdaya, monkey mind. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya menganggap bahwa diri tidak berharga, bahwa diri tidak berdaya, jadilah seperti itu ya. Karena apa yang kita pikirkan itu sering kali, apalagi kalau kita udah ucap, itu kayak kalau orang Jawa bilang itu apa sih namanya? Suges, ya kan? Itu menghipno diri. Aduh saya bodoh, jadi bodoh. Ya, jangan pernah bilang saya bodoh. Mengapa? Harusnya berkata begini, waktu nggak bisa, aduh saya harus belajar lagi nih. Saya bisa nih, saya harus lebih pinter nih, begitu dong ya. Jadi lebih berproses. Kalau mengalami sebuah kejadian yang mengecewakan, menyedihkan tanpa kita kendali, oke baiklah saya sedih hari ini, tapi saya akan bisa memasuki kehidupan besok, saya akan kuat bersama Tuhan. Begitu. Terus menerus begitu Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang lemah, mereka yang belum menikah seperti Hana, atau kita yang mengalami keterbatasan, maka Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya yang terbatas ini tetap adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Begitu loh. Jangan biarkan pikiran lemah itu menguasai kita. Beberapa waktu lalu saya divonis harus operasi, nggak tahu, katanya udah kena semacam kanker, katanya stadiumnya udah berat, harus operasi. Itu bahaya loh Bu, katanya. Beberapa dokter bilang begitu, 5 dokter bilang operasi aja. Lalu kemudian sampai di titik semua dokter bilang operasi, ya udahlah mau apa lagi kan. Nah, kalau lemah maka kita akan, aduh kenapa ya saya begini ya, saya nggak berdaya nih, aduh hidup saya hancur lah ya. Tapi kita tidak mau begitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Seperti Hana, dia tetap bisa menemukan kebahagiaan dan kekuatannya bersama dengan Tuhan. Keyakinan imannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya juga bisa begitu. Terus menerus, temukanlah kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita ini berharga. Semua kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, dalam proses itu kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih berserah, kita selalu membuka peluang untuk membiarkan hikmat Tuhan memimpin kita, untuk menguasai kita. Pada saat itulah Bapak Ibu berarti adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Tanpa itu Bapak Ibu tidak akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan itu kan penantian yang berharga ya. Seorang profesor di Bandung, di jemaat saya dulu, Chandra Setiadi, bilang yang paling berharga dalam kehidupan
Kristiani adalah bahwa kita memiliki pengharapan. Tanpa itu kita nggak berharga, kita nggak punya apa-apa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Ia adalah sumber pengharapan kita. Pengharapan tidak akan membuat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya tenggelam karena mangki main yang merusak kehidupan kita. Biarlah kita terus-menerus dipenuhi pengharapan, karena pengharapan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan setiap orang-orang yang beriman. Bahwa suatu ketika nanti Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya akan berjumpa dengan Dia. Amin. Mari saudara-saudaraku, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita seperti pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sudah tiba saatnya untuk memberikan persembahan syukur. Dan bagi yang mengikuti ibadah online di rumah, apabila ada rasa rindu ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening 0800341848 BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan, atau ke rekening 307020765 BCA atas nama Bapak Jeremia. Nas pembimbing persembahan diambil dari Amsal 3 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Persembahan syukur disimpan di laci depan. Yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala mazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar
bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur dan terima kasih, ya Bapa, atas kasih kurnia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Begitu juga dengan apa yang Engkau telah berikan kepada kami, berkat yang tercurah yang kami rasakan. Dan pada kesempatan yang indah ini, ya Bapa, kami mau menyerahkan persembahan yang berasal daripada-Mu sebagai rasa ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini, ya Bapa, agar terpakai di dalam kebesaran dan kemuliaan-Nya, nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi tangan-tangan yang telah memberinya dan mengelolanya agar berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya, ya Bapa, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk warta sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya hari ini kepada Ibu Pendeta Lindawati Niman STH. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya. Kepada Prokantor, pemain musik, LCD, dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Apabila Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, mohon menjadi perhatian bersama untuk jemaat dan yang mungkin yang ada di rumah, di mana perayaan Natal untuk tanggal 29 hari Selasa dimulai pukul 17 atau jam 5 sore. Untuk jemaat yang akan hadir mengisi daftar kehadirannya yang sudah disediakan oleh Komisi KP2 atau yang tidak menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Sementara untuk ibadah akhir tahun atau dan perjamuan kudus, di mana di warta jemaat itu tertulis waktunya pukul 4 sore, namun dikoreksi menjadi pukul 8 pagi. Jadi mohon diinformasikan juga kepada saudara-saudara atau kerabat tetangga yang mungkin tidak hadir pada saat ini. Perjamuan kudus dimulai pukul 8 pagi pada hari Kamis 31 Desember. Sementara untuk kebaktian awal tahun 1 Januari itu dimulai pukul 8 pagi. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah.
Untuk bidang keuangan, bagi Bapak Ibu jemaat yang memberikan persembahan syukur maupun persembahan minggu, ketika transfer ke bank mohon diinformasikan kembali kepada staf keuangan atau sekretariat atau majelis wilayah dengan memberikan informasi transfernya ke bank mana, ke Bank BNI atau Bank BCA, sehingga kami bisa mewartakannya di dalam watak di minggu berikutnya. Dan jika ada koreksi atas pelaporan keuangan, Bapak Ibu bisa menyampaikan juganya kepada majelis setempat. Demikian watak jemaat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kini mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tantangan dalam kehidupan kami bisa datang dan pergi, dalam pikiran kami maupun ketika kami sungguh-sungguh menghadapinya. Namun ya Bapa, kuasailah diri kami dengan hikmat-Mu, supaya kami tidak membiarkan diri diporak-porandakan oleh berbagai macam situasi dan pikiran yang ada di sekitar kami. Berikan kami kemampuan ya Bapa untuk mengendalikannya dan memilih untuk tetap fokus pada kebaikan dan karunia serta karya-karya Tuhan yang ada dalam diri kami, yang masih terus-menerus mampu kami kembangkan dan bahkan kami sebarkan. Mohon Tuhan berikan kami kekuatan untuk menemukan dan terus melihat sukacita dan kasih sayang yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Dan dalam keadaan sukacita dan terus-menerus melihat kebaikan dan karunia Tuhan untuk disebarkan, di tengah-tengahnya kami juga terus-menerus memiliki pengharapan kepadamu. Penantian yang sangat berharga yang ada dan sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami pegang terus dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tolonglah. Dan pada saat ini kami bersama-sama mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan sakit, dan juga para lansia. Ibu Prativi Legio di Cipinang, Bapak Aldrin Marbun Rawasari, Ibu Surtina Jiun di Rawasari, Ibu Riamin Manalu di Johar Baru, Ibu Asihati Banyu Tawa di Kramat Jati, Ibu Leni Mumek Nunu Hitu di Kramat, Ibu Elia Rosman di Cibubur, Ibu Ritayati Danci, Ibu Marten Moroku, Bapak Marten Moroku, Bapak Salam Manalu, Bapak Dharma Setiawan, Ibu Hartati Rasman, Ibu Sanira Sairun, Bapak Robi Nunuhitu, Bapak Antonius Sairun, Bapak Surya Rukmantara, Bapak Sunarto, Ibu Risah Sairun, Ibu Murni Simatupang, Ibu Saheni Kaiin, Ibu Mutiari Noron. Mohon Tuhan kasihanilah dan tolonglah mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pengusaha. Kiranya Tuhan menolong memberikan hikmat kepada mereka untuk tidak mem-PHK para karyawannya di masa pandemi ini. Hikmat dan berkat dari Tuhan memimpin mereka. Juga para karyawan dan buruh di tengah-tengah kesusahan ekonomi. Mohon Tuhan kiranya dijauhkan mereka dari anarkis, tetapi dengan kerendahan hati boleh terus-menerus bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, tolonglah. Kami juga berdoa untuk para pedagang asongan, supir angkot,
atau Grab, Gojek, dan sebagainya Tuhan, ojol, mohon Tuhan, berikanlah kekuatan dan pimpinan yang asalnya dari-Mu saja. Berkat kiranya Tuhan datang dan mereka meskipun hidup dengan secukupnya, tapi tetap melihat dan merasakan kebahagiaan dan damai dari Tuhan saja. Tuhan tolonglah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu khususnya di tempat ini. Kiranya setiap kami jemaat-Mu di GKP Keramat ini boleh terus-menerus terlibat dalam pembangunan jemaat-Mu meskipun pada saat ini pandemi. Berikan kami kehendak untuk terus memberikan persembahan demi pembangunan jemaat-Mu ini. Berikan kami kekuatan untuk tetap saling memperhatikan meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi hanya daring seperti ini. Berikan kami kekuatan ya Bapa dan kemampuan. Berikan kami rasa menerima supaya kami boleh tetap merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada. Ya Bapa, tolonglah. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapa, seperti doa yang paling sempurna yang Engkau sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudaraku semua, umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terus lakukanlah firman Tuhan. Biarkanlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan sendiri dan penuhilah dirimu dengan pengharapan kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Amin.